Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah negara yang isinya ribuan pulau dan ratusan budaya itu bisa jadi satu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas grand design di balik persatuan Indonesia. Ini sebuah kisah rekayasa bangsa yang luar biasa loh. Oke, jadi ini nih pertanyaan besarnya. Bayangin, ada lebih dari 17.000 pulau, masyarakatnya, wah, super beragam. Terus, apa sih resep rahasianya? Apa yang bikin sebuah bangsa seperti Indonesia bisa tetap bersatu padu? Dan tantangannya tuh benar-benar nggak main-main loh. Kita nggak ngomongin cuma sedikit perbedaan ya. Bayangin aja, ribuan suku, ratusan budaya dan bahasa yang beda-beda, plus berbagai agama dan ras. Semuanya hidup bareng. Skala keberagaman yang masif inilah yang jadi titik awal dari pembahasan kita. Jadi gimana Indonesia mengarungi lautan perbedaan yang super kompleks ini? Nah, jawabannya dimulai dari sebut saja kompas filosofis. Sebuah kompas yang kuat banget yang dirancang khusus untuk jadi pemandu bangsa. Dan kompas itu adalah Pancasila. Yap, fondasi negara kita ini berdiri di atas 5 pilar utama. Ada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus demokrasi yang basisnya musyawarah, dan keadilan sosial buat semua. Dan coba deh perhatiin, setiap sila itu punya simbolnya sendiri kan? Ini cara yang cerdas banget supaya nilai-nilai ini gampang diingat sama semua orang, dari Sabang sampai Merauke. Oke, kalau Pancasila itu ibarat kompasnya, nah ada satu kalimat yang jadi jiwanya. Kalimat inilah yang menghidupkan filosofi Pancasila itu dalam keseharian kita. Pasti udah nggak asing lagi kan? Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang bikin keren, ini tuh bukan slogan yang baru dibuat kemarin sore loh. Kalimat ini akarnya udah jauh banget dari abad ke-14, dari era kerajaan Majapahit. Dulu tujuannya buat menyatukan penganut Hindu dan Buddha. Ini bukti kalau ide bersatu dalam perbedaan itu udah jadi bagian dari DNA Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Oke, kita udah bahas filosofinya, kenapanya. Sekarang kita pindah ke bagian strukturnya, gimananya. Gimana cara ide-ide besar tadi diterjemahkan jadi sebuah negara yang bisa berjalan? Jawabannya ada di cetak biru hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini disahkan tanggal 18 Agustus 1945, cuma sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi ini benar-benar jadi tulang punggung negara sejak awal. Dokumen inilah yang jadi buku panduannya yang mengubah nilai-nilai luhur di Pancasila jadi aturan main yang jelas buat pemerintah dan kita semua. Dan di dalam pembukaannya ada 4 tujuan utama negara yang jadi semacam mandat. Pertama, melindungi seluruh bangsa dan tanah air. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut menjaga ketertiban dunia. Ini bisa dibilang janji negara kepada seluruh rakyatnya. Nah, yang menarik nih, prinsip persatuan ini ternyata nggak cuma buat di dalam negeri aja. Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita lihat gimana Indonesia membawa filosofi ini ke panggung internasional, khususnya di lingkungan terdekatnya, yaitu ASEAN. Perjalanan ASEAN ini sendiri udah kayak cerita sukses loh. Dimulai dari cuma 5 negara pendiri di tahun 1967, pelan-pelan anggotanya nambah terus. Brunei gabung, terus Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, sampai yang terbaru Timor Leste. Sekarang, ASEAN sudah merangkul hampir seluruh Asia Tenggara. Ini bukti nyata kalau integrasi regional yang dibangun atas dasar kerjasama itu bisa berhasil. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Gimana sih cara ASEAN ngambil keputusan? Mereka itu beda, nggak asal voting suara terbanyak. Mereka pakai yang namanya Jalan ASEAN. Intinya apa? Yaitu musyawarah untuk mufakat. Konsep yang familiar banget kan? Karena ini diambil langsung dari sila keempat Pancasila. Artinya, semua negara anggota harus setuju dulu, baru keputusannya bisa jalan. Jadi nggak ada yang merasa ditinggalkan. Jadi, untuk kembali ke pertanyaan kita di awal tadi, gimana caranya Indonesia bisa bersatu? Jawabannya ada di formula ini. Ada 4 pilar yang saling mengunci. Falsafah pemandunya, yaitu Pancasila, semboyan abadinya, Bhinneka Tunggal Ika, cetak biru hukumnya, UUD 1945, dan komitmennya pada kerjasama di lingkungannya, yaitu ASEAN. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat kita semua. Di saat dunia sekarang ini kayaknya makin banyak menghadapi perpecahan dan polarisasi, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari sebuah bangsa yang dari awal sengaja dirancang di atas prinsip berbeda-beda tetapi tetap satu?